Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati liwusuli biridhillahi ta'ala wa ala niyati liwusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati liwusuli maqasidana ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa juwadi wa durratul ikram sadatina wa maulina imatina sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in summa jami'un minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin wal qurra'i wa tafsiri wal muhaddisin wal qurra'i wa sultanul aliyasi wa qal jinna qadasan masyihid wa jami'ul kutubil ladzi talabna fatihim antan fana muklana khususan walipah hadal kitab Asyik Muhammad Dawabidullah semua sya'allama Jainuddin bin Ali bin Ahmad As-Safi al-Qusil Malibari semua jami'a abaina wa ummahatina wa jitatina wa jitatina wa jami'a man intamadina wa jami'a muslimat wal mu'minat mimma syarikal gharabiha bari wa bari wa min yamin lasimaliha min qabil qabina khususan Ki Haji Irsad, Ki Haji Irsad, Ki Haji Irsad, Ki Haji Ilyas bin Ki Haji Jarhum, Ki Haji Abdul Halim, Ki Haji Abdul Halim, Ki Haji Munawar bin Fulan, Ki Haji Ghaffar bin Umar, Ki Haji Muzaki bin Mustuqi bin Fulan, Bapak Sahati bin Haji Irsad, Sahlan bin Haji Irsad, Kasna bin Fulan, Mulai Sidin Kasnawi, Sarwan bin Sarfi bin Fulan, Bari bin Fulan. Muhammad Sabri bin Rajiman Sarif bin Jabin Ahmad Saleh bin Sahal Fadman bin Syedi Kamper bin Fulan Rasul bin Fulan dan Damin bin Rasul Wirya Sarti bin Rasul Muqa bin Fulan Liwan bin Muhammad Sasar Mat Asra bin Fulan Suwan bin Mat Asra Paniran bin Tampan Khusus alam rumah Hajah Siti Khadijah binti Fulan Qadirah binti Fulan Siti binti Kasnawi Kami binti Kasmi Sugandi binti Fulan Fanmijah binti Fulan Sayyidina binti Fulan Satimah binti Fulan Fatumi binti Fulan Darmi binti Fulan Dinam binti Fulan Sanam binti Fulan Siti Mu'awana binti Fulan Allahumma fil lahum warhamhum wa'afim Allahumma jal kuburahum rawdutal jannah la tajal kuburahum Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim iftah ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin was samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nadim salli salata wa zati laka thumma sum wa qum
فغج وجاهدا فتوب. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Ketua, Bapak Sukron dan keluarga besar, semoga senantiasa kesehatan, kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah milik rezekinya, istiqomah ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Fatah, mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dalam kesempatan malam ini saya Allah takdirkan dapat kembali bersilaturahmi dalam langkah muzakarah, membaca kitab di hadapan para hadirin. Mudah-mudahan dengan belajar baca ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan keimanan yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada habib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya dan dapat masuk ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah ada jejak digital. Ya, mana nih bagiannya? Oh ini selesai tuh wudu batin. Ya, sekarang bait berikutnya. Ya, mau saya baca dulu nggak wudu batinnya? Ntar lupa, pasti lupa. Saja lupa. Ya, saya ingat karena baca. Berat-berat semua Pak. Ini wudu batin saya sebut ya. Ya, ama wudu zahir patuklah. Kalau wudu zahir mah udah tahu kita. Muka, tangan, rambut, kaki kan begitu. Ya. Kalau wudu zahir. Nah, wudu batin Pak. Wa ma wudu batin, adapun wudu batin membersihkan batin, satu tobat. Wah, tobat. Kalau orang tobat bersih Pak. At-taibu minaz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa maka seakan-akan dia tidak punya dosa. Bersih, udah dihapus, udah dibersihkan, dimaafkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah kuatkan untuk bertobat dari kesalahan. Wa nazamah wa nadamah. Sedih kalau berbuat dosa. Ya, itu harusnya begitu. Kalau berbuat dosa itu sedih harusnya. Kadang ada yang bangga. Nah, itu bahaya ya. Itu nggak bersih ya. Kalau orang berbuat dosa tapi malah bangga, itu nggak bersih, itu nggak jadi bersihnya ya. Watarkul ghilli ya. Meninggalkan ngunek-ngunek dengki di sini nih. Di sini bawahnya kesel aja sama si anu. Pokoknya kalau dia belum nyungsep gua belum puas. Itu dengki itu ya. Itu orang dengki begitu. Kalau orang belum jomplang dia belum senang dah. Orang udah nyungsep tuh baru dia puas tuh. Alhamdulillah. Kalau orang sukses dia sakit Pak. Iya. Masya Allah ya. Wasyak, ragu kepada Allah. Wa kibru dan takabur.
Ya, meninggalkan itu semua maksudnya. Ya. Orang yang berwudu secara batin, enggak dengki, enggak dendam, enggak ragu kepada Allah, enggak sombong. Wa tarku hubbid dunya, dan dia meninggalkan cinta dunia. Jadi enggak cinta dunia. Bagaimana Pak, saya butuh uang, perlu uang. Mana yang jadi dunia, mana yang jadi akhirat? Barang dunia, harta benda, materi yang kita gunakan untuk ibadah, yang tidak mengganggu ibadah, itu jadi akhirat. Nih, makanan yang dipakai ngaji, ini bukan dunia, ini akhirat. Yang cinta dunia itu ketika datang perintah Allah, contoh sholat, dia dagang, datang waktu sholat, seharusnya sholat, dia malah apa? Malah tetap aja dagang. Nah itu namanya hulu dunia, lebih memilih harta bendanya daripada mau mengikuti perintah Allah. Yang bagus itu kalau dagang ya dagang, tapi datang waktu sholat aja dulu, selesai sholat kan dagang lagi. Itu begitu ya. Itu. Wasana, tidak senang dipuji ya, wasanil khalqi. Ada orang aleman Pak, hati-hati, itu nggak nyadar loh Pak. Aleman, hati-hati. Ini ngulang sedikit ya, ngulang tahun lalu. Yang 3 bulan yang lalu. Kan udah lupa pelajarannya ya. Iya, ya. Ya. Kalau berarti kalau senang di alam, senang dipuji, artinya kotor. Ya. Jangan. Ya, kalau bisa. Kalau orang pengen diangkat aja. Pengen diangkat-angkat. Kemana Pak? Pak Haji. Oh, Pak Haji. Itu orang Sunda. Kemana Ce Haji? Oh ya Ce Haji gitu. Kemana Pak? Pak RT. Oh. Nah, iya. Kalau Pak doang enggak, kalau Pak RW. Oh. Kemana Pak? Diam aja. Pak Haji, oh dari sana. Waduh, bahaya. Itu ya bahaya. Masya Allah. Wariasah, cinta kepemimpinan. Iya. Pengen jadi anu kalau enggak frustasi. Gitu. Nah itulah wudu batin. Yang baik semoga dapat kita kerjakan, yang buruk semoga Allah takdirkan, Allah hilangkan dari kehidupan kita, dari hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, bait berikutnya. Nadim pengarang ini kita berkata, sholli as-salata wa zaki malaka summa sholli, salatlah engkau, as-salata akan salat, maksudnya salat fardu, wa zaki dan berzakatlah engkau, bersihkanlah, malaka akan harta engkau. Itu kita harus salat dan harus membersihkan harta. Kalau sampai nisab zakat, kalau nggak sampai nisab sodako, begitu. Nanti pas zakat nanti kita bahas, karena wajibnya nanti haul. Gaji sebulan sih emang nggak cukup nisab zakat, tapi kalau sampai setahun nisab, nanti zakat profesi, gitu. Gitu. Summasum, kemudian puasa apa? Ramadan. Waquf dan beriktikaf. Ya, termasuk cabang-cabang iman yang disebut. Wa hujjah, dan berhajilah. Wajahidan, dan berjihadlah. Berjuang di jalan kebenaran. Itu fatuk romu, maka engkau akan dimuliakan. Zakaro Nadim, Zakaro menceritakan Nadim yang nadom, pengarang ini kita berkata fi hadal bait, di dalam ini bait, sita su'abin, akan 6 macam-macam cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan ala naskima taqaddama, dengan susunan rangkaian cabang yang telah lalu. Nah terakhir,
cabang ke-20. Sekarang ke-21. Wasubatul hadiyatu wal isruna, dan adapun cabang iman yang ke-21 adalah ityanus sholawatil khamsi, mengerjakan sholat-sholat yang 5 waktu. Ini fi awqatiha kamilatan, sholat yang 5 waktu itu harus dari awal sampai akhir dikerjakan secara sempurna pada waktunya. Karena ada orang yang menunda-nunda sholat sehingga dia sholat tapi nggak pada waktunya. Nah, berarti Tuhan pakai kunut. Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka kebinasaan untuk yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah orang yang menunda-nunda waktu sehingga keluarlah waktu sholat tapi sembarangan, nggak hifzul awqat, nggak menjaga waktu. Nauzubillah. Makanya sahabat datang kepada Rasul bertanya, ayyul amal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Rasul menjawab, as-salatu fi awal waktiha, amalan yang paling bagus adalah sholat awal waktu. Kira-kira udah pada sanggup belum ini ngomong-ngomong? Iya. Iya. Ini sholat, maaf ya, kalau siswa-siswi di kelas itu yang ngasih nilai siapa? Guru. Jadi murid itu cari muka ke guru. Iya. Kalau nggak ada guru kan badar tuh. Ingat nggak dulu waktu nggak ada guru? Kali ini pendiam nih, pasti. Iya, iya. Udah itu mau rahasia umum dah. Pokoknya di kelas kalau nggak ada guru, jalan di atas meja, Pak. Iya nggak, Pak? Iya. Wah, bercanda loh. Sapu apa ya kan? Penghapus, loncat, terbang itu kan? Itu. Ya Allah. Tuh. Jadi, tapi kalau ada guru, ya, karena kita ingin penilaian dari siapa? Dari guru. Wah, walaupun aslinya berantakan, pas ada guru mah, bagus. Nah, itu dia cari muka ke siapa? Ke guru. Bagus. Karena yang ngasih nilainya siapa? Guru. Nah, sekarang kita ibadah cari muka ke siapa? Ke Allah. Boleh cari muka ke Allah? Harus. Biar dialem sama Allah, biar disayang sama Allah, biar dicinta sama Allah, biar ditolong sama Allah, biar diperhatikan sama Allah. Kita harus cari muka kepada siapa? Kepada Allah. Karyawan pengen dialem sama pimpinannya, belum waktu udah datang ke PT, ya kan? Wah, bosnya lihat kan? Wah, komandan lihat, pimpinannya lihat. Wah, bapak ini kalau datang orang-orang masih, ya. Belakangan dia mah udah duluan, udah rapi-rapi. Terus tuh bukan sehari, seminggu, sebulan, setahun. Dia memang selalu begitu. Wah, dapat penghargaan. Karyawan teladan, dapat reward, diangkat jadi manajer. Ya, tuh cari muka ke pimpinan di perusahaan, dapat. Itu. Boleh cari muka ke pimpinan di perusahaan. Lah boleh emang dia pimpinannya. Ya, yang penting jangan sampai nginjak kanan kiri, biar dia naik diinjak temennya. Itu nggak boleh, itu mendaki lagi gitu. Ya. Nah, kita dalam hidup
Allah ciptakan untuk ibadah, berarti cari mukanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ada khusyuk, ada takhasyuk. Khusyuk mah asli khusyuk, kalau takhasyuk mah belaga-belaga khusyuk. Ya, artinya kita tuh belum bisa khusyuk. Tapi boleh diupayakan, diperem-peremkan supaya ya khusyuk gimana? Di sini dengan ibadah. Kalau Rasul, Pak, ju'ilat qurratu aini fi shalat. Dijadikan kesenangan hatiku di dalam sholat. Jadi kalau Rasul sedang mendapatkan permasalahan, kan tetap masuk ke pikiran, waduh ya teh kumaha gitu ya. Ini bagaimana nih? Nggak dipikirin. Rasul sholat aja. Ketika di luar sholat dapat masalah, ketika sholat bahagia. Karena kesenangan Nabi di dalam sholat. Sampai disuruh sholat 50 waktu, Nabi terima aja. Karena saking senangnya dalam sholat. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam bait yang ke-21 dikatakan, cabang iman yang ke-21 adalah sholat 5 waktu harus dikerjakan secara sempurna di dalam waktu. Aqimis sholah inna sholata kanas alal mu'minina kitabam mauquta. Dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Begitu. Sehingga kalau kita bikin waktu baru di luar waktu yang telah ditentukan, itu namanya menyanyiakan sholat. Udah ditentukan duhur sampai sekian, asar dari sekian sampai sekian, maghrib dari sekian sampai sekian, isya sampai sekian, subuh sampai sekian, gitu. Udah ditentukan, kita harus ikut itu. Tiba-tiba bikin sendiri waktunya, ya. Nah itu nanti nggak benar. Harus tepat pada waktunya, dikerjakan yang sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, alamul imani as-shalah. Tanda, bendera, alamat, ya, orang yang beriman itu sholat. Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda, pemisah antara kita orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Kalau zakat, mereka ada zakat nggak? Ada. Ngeluarin iya maka puluhan dia mah ya. Kita mau puluhan katanya, makanya di tempat ibadah dia udah lebih lagi ya. Coba yang sama proses harus sekali puluhan. Iya, coba ya luarnya sedikitnya. Terus aja dibuat harus lebih lagi lebih. Kurang ajar. Ngeledek itu tuh orang Islam itu. Biar kita mah jangan, ya. Nah, jadi pembeda, pemisah antara yang beriman dengan yang gak iman itu apa? Sholat. Ya. Berkeluarga, sama-sama berkeluarga. Ya. Puasa sama puasa, ngeluarin harta sama ngeluarin. Yang bedanya itu apa? Sholat. Yang lainnya sama aja. Gitu. Sama mereka mengerjakan, tapi hanya beda cara, karena memang beda agamanya. Gitu. Faman faragolaha qalbuhu wa hafadhu 'alaiha bihududiha fahuwa mu'min. Maka siapa saja yang mengosongkan hatinya untuk sholat dan menjaga hukum-hukum yang ada di dalam sholat, fahuwa mu'min, maka orang itu adalah seorang yang beriman. Gimana sih ngosongin hati? Gini Pak, jadi kalau datang waktu sholat, pikiran kita, hati kita kosongkan. Dagangan buang, kreditan buang, cicilan buang, gorengan buang, nasi uduk buang, bini
Ya. Maksudnya, halo. Ya. Jangan masukin ke hati. Hati dan pikiran kita diisi ya dengan semangat melaksanakan kewajiban ibadah sholat. Jadi ketika udah sholat, dalam riwayat Ummi Salamah Pak, kata beliau kalau datang waktu sholat, Rasul itu kayak nggak kenal sama kita. Ya, jadi udah engkau. Jadi kalau datang waktu sholat, itu Nabi udah kayak nggak kenal sama kita katanya. Jadi karena udah konsentrasinya ke Allah aja, gitu. Kalau Nabi masalah banyak, mau sholat kosong semua masalah, khusyuk bahagia dengan sholat. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita dari tadi nggak ada pikiran apa-apa, datang sholat kita takbir Allah, baru takbir belum Fatihah, baru takbir jarum hilang langsung ketemu Allah. Oh di sono jarum. Kunci kadang lupa naruh kuncinya Pak ya. Iya, saya sering banget naruh kunci bingung di mana ya tadi. Sama Pak, habis sama. Ya Allah. Itu oh ya. Dia mengingat kepada Allah. Ya. Jangankan Pak udah mulai dalam mengerjakan sholat itu gangguan. Pas kita niat mau sholat aja, tadi mah rileks, santai, gak banyak pikiran apa-apa, tiba-tiba azan, kita niat mau sholat, itu langsung diganggu pikiran kita. Di pikiran begini, tuh nanti ke masjidnya jangan lama-lama, gak usah ikut wiridan, lu kan mau ke sono, urusan lu kan masih banyak, udah habis sholat langsung berangkat aja, gak usah lo mantas salam, mau lantas jalan aja. Itu setan mengendalikan nafsu kita, ya, biar minimal dalam ibadah. Datang ke masjid belakangan, pulangnya duluan. Nah, sekarang umpama dalam rangka cari muka yang begitu, dapat nggak? Nggak dapat. Ya. Nah, yang cari muka itu begini. Masjid masih kosong, waktu belum masuk. Benar itu. Ya, masjidnya ada debunya, sapuin dulu. Kan CCTV malaikat nyala udah. Ya kan? Azan awal, Pak. Ya, sholat dulu tahiyatul masjid, sholat dulu syukril wudu, gitu kan? Gak lama datang waktu sholat nggak ada yang azan, dia yang azan. Selesai azan, doa Allah merubah di dawati tamah, terus qobliyah, gitu. Imamnya belum datang, sholawatan dulu, gitu kan? Imamnya nggak datang, dianya yang imam. Ya Allah, udah berapa karung itu pahala itu, dari mulai nyapu yang kotor, ya kan, azan, qobliyah, ba'diyah, zikir, nyuruh amin nggak ada, dia lagi yang aminnya. Masya Allah. Dibandingkan dengan yang acara berjamaah bubar, tiba-tiba datang langsung salat fardu, langsung pergi lagi. Kira-kira sama apa beda? Lumayan daripada lumanyun. Iya. Nah itu, Masya Allah. Jadi dikosongkan hatinya, dijaga hukum-hukumnya. Ya. Yang dulu saya sampaikan ya kan secara garis besar. Ya. Kalau nanti Bapak dalam pelaksanaan sholat, kalau lagi ngaji makan nggak kepikiran nanya. Nanti pas lagi sholat ketemu tuh hal yang sulit, jangan dibiarkan terabaikan, nanti lupa lagi, catat.
Nanti pas ada pengajian, tanya. Kebetulan yang minggu itu siapa? Terserah siapa aja. Masa kebetulan saya, tanya ke saya. Kebetulan yang ngajarnya Ustadz Wahab, tanya ke beliau. Kebetulan Ustadz Abdul Hamid, ke beliau. Ustadz Munawar, tanya. Gitu. Insya Allah kita semua nggak akan memberikan jawaban yang kita nggak tahu. Itu. Bapak kan nggak tahu, sulit ditanya. Oh iya saya juga nggak ngerti. Nggak akan ditebak-tebak. Mungkin anu kali ya. Kira-kira nggak boleh, ya. Karena hukum ini pasti nggak bisa ditebak, ya. Boleh kali. Nah itu bukan jawaban. Itu sama sama yang nanya itu mah. Iya, begitu. Jadi dilaksanakan sholatnya, dijaga waktunya, dijaga hukum-hukumnya. Nah, fahuwa mukmin. Maka dialah seorang yang beriman. Dikit lagi Pak, sabar Pak. Wasuila Rasulullah SAW, Rasul ditanya an alamatil mukmin, dari tanda orang beriman, wal munafik, dan munafik. Ini orang beriman, ini munafik. Mana tanda-tandanya nih? Nanti kita baca, ini kita termasuk yang mana nih? Faqala, Nabi menjawab, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, himmatuhu, cita-citanya, semangatnya, fi sholat wasyam wal ibadah. Orang yang beriman senangnya sholat, puasa, ibadah. Persis kesenangan jamaah Nurul Fatah. Iya, jamaah Nurul Fatah dikit-dikit sholat, jamaah Nurul Fatah dikit-dikit puasa, jamaah Nurul Fatah dikit-dikit ibadah. Masya Allah, nyari duitnya ibadah. Yang penting duit yang halal. Kalau yang 271 teh hati-hati, ya, tanda kutip. Emang nggak pengen, tapi dengan cara yang benar. Jadi itulah semangat orang yang beriman itu, sholat, puasa, ibadah. Wal munafik himmatuhu, adapun tanda orang munafik, semangatnya adalah fitoam, makanan. Wasaraf, minuman. Betul. Dia mah kayak kebo. Ya, seperti kalbahimah, seperti binatang. Dah, tutup kitabnya, selesai. Iya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sumber maksiat yang ada dalam diri manusia ditambahan nih, ya, 4. 1, sifat ilahiyah. Manusia punya sifat ketuhanan, pengennya disanjung, pengennya dipuja, pengennya dihormati, itu pengen disembah. Ada gitu? Ada. Firaun itu. Ada syaitoniah, sifat setan, menghasut, provokator. Ada manusia yang kayak gitu, ada. Itu bersifat setan begitu, ya. Setan melihat Nabi Adam dengki enggak? Dengki. Nah itu sifat setan. Kalau yang lainnya dapat nikmat ya marah, itu sifat setan. Ada sabuyah, sifatnya seperti binatang buas. Orang nggak boleh salah dikit, bantai, pukul, tampol, bacok. Tuh, preman. Tuh, ada bahimiyah. Dia mah makan minum syahwat dia. Ya, makan minum kawin maksudnya. Itu sifat binatang. Ya, itu yang melampaui batas. Bukan kita, wah makannya jadi munafik dong, jadi sifat binatang. Tidak, ya. Jadi yang melampau batas, jadi gara-gara pengen harta, pengen makanan, pengen minuman, karena di otaknya itu jadi halal haram hantam, ambil semuanya, nggak tahu itu punya siapa. Yang penting ini duit, bukan duit, ambil, padahal punya siapa. Itu ini makanan karena dia pengen, nggak tahu punya siapa, pengen ambil. Nah itu
yang bikin dosa. Kalau kita masih tahu norma rambu-rambu mah, ya ini halal. Punya siapa? Punya orang. Bagaimana cara biar jadi milik kita? Dibeli, diminta. Ah itu mah bagus, tanpa modal. Ngirit ya. Boleh kalau dikasih mah. Minta ya, kata yang punya, enak aja. Itu mah beli gitu ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ya Allah kuatkan kita dapat menegakkan sholat tentunya dengan keluarga yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa bina syafi'ina qaribina wa dhulana Muhammad wa barakatuh subhanahu rasul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan da'iman kasih majidah ya rabbana lakal kama yanbaghi jalal sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin nabi malam tana wa rabbi faqina wa faqina qurbatilana fi dinina tawassal bi ta'lumin tawassal bi ta'limin antal biqarna wa subhana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.